Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata pelajaran biologi untuk kelas 10 semester Ghazal. Bagaimana kabarnya siswa-siswa sekalian? Mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun wabah penyakit corona sekarang masih belum mau pergi dari negara kita, tapi tetap semangat, tetap belajar, dan tetap menambah ilmu. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang bakteri. Di mana materi sebelumnya kita sudah belajar tentang virus. Nah, untuk materi ini sebenarnya kita berada pada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian KD 4.5-nya adalah menyajikan data tentang ciri-ciri dan peranan virus dalam kehidupan. Nah, untuk menguasai materi tentang bakteri ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama menyajikan ciri-ciri umum bakteri, yang kedua mengidentifikasi struktur bakteri, yang ketiga membedakan struktur bakteri Archaeobacteria dan Eubacteria, yang keempat menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, yang kelima menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam. Kemudian membuat tabel data ciri-ciri bakteri untuk KD 4.5-nya, kemudian membuat tabel nama bakteri dan peranan dalam kehidupan, kemudian membuat laporan atau alat bahan cara kerja, produksi, pembuatan nata de coco. Kita coba nanti apakah kita bisa, tapi paling tidak 2 indikator di KD 4.5 yaitu membuat tabel data ciri-ciri bakteri dan membuat tabel nama bakteri dan peranannya. Nah, itu indikator pencapaian proses yang akan kita capai. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang ciri-ciri umum bakteri. Baik, mari kita berbicara tentang ini, yaitu ciri-ciri bakteri. Nah, untuk berbicara tentang ciri-ciri bakteri, mari kita amati gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar bakteri. Gambar bakteri. Bakteri ini sudah merupakan makhluk hidup. Masih ingat kemarin kenapa dia makhluk hidup? Kenapa sesuatu dikatakan makhluk hidup? Ya, benar. Kenapa ini dikatakan makhluk hidup? Karena bakteri ini memperlihatkan ciri-ciri kehidupan. Ya, memperlihatkan ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-ciri kehidupan? Masih ingat kemarin diantaranya adalah bernapas, bergerak, iritabilitas, reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, bakteri memenuhi kriteria itu, maka dia dikatakan sebagai makhluk hidup. Beda halnya dengan virus kemarin. Ya, virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, perhatikan di gambar bakteri ini. Ya, perhatikan gambar bakteri ini. Nah, kalau kita lihat makhluk hidup bakteri ini adalah, kalau kita lihat, dia itu merupakan ini satu bakteri, ini satu bakteri, ini satu bakteri, dan seterusnya. Jadi ini merupakan kumpulan dari bakteri. Kumpulan dari bakteri. Nah, maka dengan demikian kalau kita lihat dari sini, ciri yang pertama adalah
Kira-kira menurut kamu, bakteri ini bersel satu atau bersel banyak? Ya, benar. Jadi bakteri ini merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler. Jadi ciri yang pertama kalau lihat dari selnya, jumlah selnya, maka bakteri merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersifat uniseluler. Nah, kemudian berikutnya coba kita lihat lagi gambar berikut. Kita lihat gambar berikut. Nah, kalau kita mengambil setetes air di dalam kloset ini, ya, kita ambil setetes air dalam kloset ini, ya. Kemudian kita di bawah mikroskop, ya, kita amati di bawah mikroskop, maka ternyata akan ditemukan bakteri, ya, akan ditemukan bakteri. Kemudian kalau kita ambil juga bagian usus, isi usus, ya, ternyata kita amati di bawah mikroskop juga terdapat bakteri. Kemudian kalau kita ambil juga udara, kita amati juga ditemukan adanya bakteri. Maka dengan demikian, kalau kita lihat ciri yang kedua, kalau lihat dari hidupnya, ada di udara, ada di air, ada di dalam makhluk hidup, ya, maka dapat dikatakan bersifat kosmopolit. Apa itu bersifat kosmopolit? Artinya bakteri dapat hidup di mana saja. Bakteri itu dapat hidup di mana saja. Nah, hidup di mana sajanya, ini bisa dia bersifat soliter, sendiri, ya, misalnya dalam air. Bisa juga dia bersifat koloni, ya, bersama-sama atau bergabung dalam satu kelompok. Jadi bisa hidup soliter, bisa hidup berkoloni. Nah, juga bisa dia hidup secara parasit. Bisa juga dia hidup secara parasit, yaitu hidupnya pada makhluk hidup yang lain. Jadi dia bisa bersifat parasit, dia bersifat bisa soliter, bisa bersifat koloni. Itu cara hidupnya. Jadi ciri yang kedua adalah tadi bahwa bakteri itu hidup secara kosmopolit, hidup di mana saja. Kemudian kita lanjutkan ciri yang ketiga. Nah, ini perhatikan. Ini merupakan sel. Ya, sel. Bakteri ini juga merupakan sel. Ingat tadi bakteri merupakan makhluk hidup bersel satu. Nah, coba kamu perhatikan sel bakteri ini dengan sel ini. Jadi silakan perhatikan ini dengan ini. Yang kamu perhatikan adalah yang pertama inti selnya. Lihat inti selnya dulu. Inti selnya. Ini inti selnya. Nah, di dalam bakteri, ini adalah komponen isi selnya berupa DNA. Kemudian di dalam sel ini juga, ya, di dalam sel ini ya, ini yang hitam bulat, itu adalah juga DNA. Ini bahan bakteri juga ada DNA. Ya. Jadi pada bakteri memiliki DNA yang merupakan bakteri genetik, dan pada sel yang sebelahnya yang ini juga, ya, yang ini juga memiliki DNA yang merupakan materi genetik. Nah, coba kamu perhatikan apa bedanya kira-kira sel di sini, inti sel di sini dengan inti sel di sini. Nah, kamu perhatikan di sini, ya, di sel ini, nah ini ada pelindung intinya, ya. Pelindung DNA-nya, sehingga DNA ini dilindungi berada di dalam suatu ruangan. Ya.
Di sini materi genetik atau DNA-nya berada di dalam satu ruang. Nah, beda halnya dengan di sini, di bakteri. Nah, di bakteri ini DNA-nya tidak berada dalam satu ruangan khusus. Nah, jika demikian, maka apa bedanya bakteri dengan sel ini? Ya, bakteri itu inti selnya tidak berada di dalam suatu ruangan atau tidak dilindungi. Sedangkan sel ini intinya atau DNA-nya dilindungi. Nah, maka dapat dikatakan di sini bahwa bakteri itu merupakan makhluk hidup bersel satu yang bersifat prokariotik. Bersifat prokariotik. Ya. Jadi sel itu ada dua jenis berdasarkan inti selnya. Ada bersifat prokariotik, ada bersifat eukariotik. Nah, apa itu bersifat prokariotik? Prokariotik artinya adalah bahwa sel itu intinya tidak dilindungi atau inti selnya tidak jelas karena tidak ada pelindung. Sedangkan pada eukariotik inti selnya jelas karena inti selnya ada pelindungnya. Nah, itu ciri yang ketiga. Nah, kemudian ciri berikutnya perhatikan di sini. Bakteri itu memiliki dinding sel, memiliki dinding sel. Sedangkan sel yang lain ada yang memiliki dinding sel, ada yang tidak memiliki dinding sel. Nah, bakteri adalah makhluk hidup yang memiliki dinding sel, memiliki dinding sel, ini dinding selnya. Kemudian dia juga ada yang memiliki flagel, ada yang memiliki flagel, ada yang tidak memiliki flagel. Nah, kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya, coba perhatikan. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, coba bandingkan. Ya. Yang ini dengan ini, ya, bentuknya sama, ini dengan ini bentuknya sama. Nah, maka bakteri itu sebenarnya melihat dari bentuk, itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Ya, yang berbentuk seperti ini dan berbentuk seperti ini. Maka ciri berikutnya adalah bakteri itu memiliki dua bentuk, yaitu berbentuk batang dan berbentuk bulat. Nah, berbentuk batang disebut dengan basil, sedang berbentuk bulat itu disebut dengan kopus. Nah, tapi ada lagi bentuk yang ketiga, biasanya gabungan antara bentuk batang dengan bentuk bola ini. Jadi ada berbentuk batang, ada berbentuk bola atau berbentuk basil. Nah, ada juga yang gabungan antara basil dan gabus menyatu. Maka disering disebut dengan berbentuk koma atau berbentuk spiral. Nah, jadi bakteri dapat dibilang jadi dua bentuk, bentuk batang dan bentuk kopus. Nah, itu sementara ciri-ciri bakteri, ya, ciri-ciri yang bakteri. Nanti kita lanjut ke ciri-ciri yang lain berdasarkan strukturnya. Berikutnya, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang struktur tubuh bakteri. Nah, untuk melihat struktur tubuh bakteri, perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh gambar bakteri. Satu contoh gambar bakteri. Kita lihat bagian-bagiannya. Kita mulai dari yang pertama, ini mungkin kita klik ini. Ya, itu adalah flagel. Flagel. Nah, apa sih sebenarnya flagel itu? Nah, flagel adalah alat gerak bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Jadi, ini adalah alat gerak. Jadi, flagel ini merupakan alat gerak. Gerak ini berfungsi untuk menggerakkan bakteri itu sendiri. Jadi, bakteri sudah memiliki alat gerak, yaitu berupa flagel. Nah, flagel ini berperan untuk memindahkan atau untuk bergeraknya bakteri ke tempat-tempat yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalnya, ada bakteri yang senang di tempat terang, maka dia bergerak ke tempat terang dengan menggunakan flagelnya. Yang banyak mengandung belerang, maka dia akan bergerak ke tempat yang banyak mengandung belerang. Nah, itu untuk flagel.
Berikutnya kita lihat masuk ke dalam lagi, ya, di dalam ini. Ini tadi dikatakan bahwa di bakteri itu materi genetiknya tidak terlindungi, ya makanya tadi dikatakan sebagai makhluk hidup yang prokariotik. Nah, kita lihat materi genetiknya itu apa? Nah, materi genetiknya adalah berupa DNA. Nah, apa itu DNA? Nah, DNA adalah merupakan bahan inti yang berupa DNA. Jadi DNA ini merupakan materi atau bahan inti. Nah, fungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel dalam bakteri. Ya. Sebagai pusat pengendali. Nah, DNA ini tidak dilindungi oleh membran sehingga dapat disebut dengan nukleoid. Ya, nukleoid. Ya, pada beberapa bakteri ditemukan adanya tambahan DNA yang bentuk lingkaran kecil yang disebut dengan plasmid. Nah, yang makanya mana plasmid? Nah, ini yang plasmid, lingkaran kecil. Jadi ini juga merupakan DNA, tapi DNA yang berbentuk melingkar sehingga disebut dengan plasmid. Baik, kita masih lihat di dalam ini ada apa. Oke. Nah, ternyata DNA itu berada di dalam cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, apa itu sitoplasma? Kita lihat. Plasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia sel. Ya. Jadi dalam sitoplasma ini terjadinya reaksi kimia sel. Dalam sitoplasma terdapat tadi adalah asam nukleat yang berupa DNA, kemudian terdapat juga karbohidrat, protein, kemudian zat organik dan kromatofora. Ya. Ini bahan perwarna. Ya. Nah, itu yang sitoplasma. Nah, kemudian di samping sitoplasma, kita lihat ini, ya, itu ada ribosom. Ya, kita lihat ribosom. Nah, ribosom tersusun atas protein, ya, yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Itu untuk ribosom. Kemudian berikutnya ke arah bagian luar, kita lihat ini, ya, itu ada kapsul. Ya, apa itu kapsul? Kita lihat. Nah, kapsul mempunyai lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal. Nah, jadi kapsul tersusun dari peptidoglikan. Nah, inilah yang nanti akan membedakan bakteri satu dengan bakteri yang lain. Adanya peptidoglikan yang berupa kapsul tersusun polisakarida, maaf. Jadi kapsulnya merupakan polisakarida, ya. Yang peptidoglikan nanti adalah dinding sel. Jadi berupa polisakarida dan air lendir yang menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Nah, ingat ya, jadi dia ada kapsul yang terdiri dari air dan polisakarida. Nah, maka ini menjadi pengetahuan bagi kita, kenapa sih kalau makanan itu basi? Nah, makanan basi itu disebabkan oleh bakteri. Nah, makan yang basi kenapa bisa? Mungkin sekarang sudah tahu jawabannya kenapa. Kok makanan basi itu berlendir? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ada membran sel. Nah, membran sel. Jadi ada kapsul, ada membran sel. Nah, kita lihat membran sel. Nah, membran sel atau membran plasma atau sapur sitoplasma itu bersifat selektif semi-permeable. Ya, artinya hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Nah, berikutnya ada pilus. Ada pilus. Oke. Ada pilus. Nah, pilus ada rambut halus yang menonjol di dinding sel. Pilus ini mirip dengan flagellum namun ukurannya lebih pendek dan kaku dan berdiameter lebih kecil. Nah, pilus ini dalam reproduksi akan berperan sebagai saluran untuk reproduksi, terutama untuk reproduksi secara konjugasi. Oke, itu untuk pilus. Kemudian berikutnya kita lihat lagi strukturnya. Nah, di sini ada dinding sel.
Ya, ada dinding sel, lihat dinding sel. Nah, dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk bakteri. Nah, ini tadi juga merupakan peptidoglikan, gabungan antara protein dan polisakarida. Nah, jadi berdasarkan dinding selnya ini, kemampuan dinding selnya, bakteri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berdasarkan ketebalan peptidoglikannya. Nah, bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis. Jadi, kalau tebal peptidoglikannya, maka dia adalah gram positif. Kalau negatif adalah gram negatif. Kenapa disebut gram negatif? Karena bakteri itu akan mereaksi, ya, yang positif itu akan mereaksi zat warna. Ya. Jadi diwarnai dengan pewarna gram, dia akan berubah warnanya. Sedangkan yang negatif, jika diberi pewarna gram, maka tidak akan berubah warnanya. Nah, apa saja bakteri gram positifnya? Kita lihat ini, bakteri gram positifnya. Ya, jenis-jenis bakterinya. Ya. Nah, nanti akan kamu lihat apa peranan bakteri-bakteri ini. Itu untuk dinding sel. Nah, kemudian berdasarkan dinding sel juga lapisan peptidoglikannya, berdasarkan ada tidaknya peptidoglikan, ada dua kelompok, ya bakteri Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, pembagian bakteri menjadi Eubacteria dan Archaebacteria ini adalah berdasarkan pengelompokan makhluk hidup dengan sistem 8 kingdom. Tapi kita kan sekarang hanya berdasarkan 5 kingdom, jadi bakteri dianggap satu. Ya. Tidak dipisahkan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, tetapi kalau kita lihat dari lapisan peptidoglikannya, maka kalau Archaebacteria itu tidak terdapat peptidoglikan, karena Archaebacteria ini juga sering disebut dengan bakteri yang sederhana. Sedangkan bakteri Eubacteria itu memiliki peptidoglikan. Ya, memiliki peptidoglikan untuk dinding selnya. Nah, kita berdalam lebih lanjut untuk kita lihat plagial tadi, ini plagial. Ya. Kita lihat struktur plagial sekarang. Ya. Nah, dilihat dari plagialnya ini, maka bakteri itu dapat dibedakan menjadi 5 bakteri. Ada bakteri yang bersifat atrik, yaitu bakteri yang tidak berflagial. Maksudnya bagaimana? Nih, seperti ini gambarnya, ini tidak berflagial. Jadi bakterinya yang ada hanyalah berupa fili-filinya aja. Ingat fili tadi mirip flagial tapi ukurannya lebih pendek dan ini merupakan saluran untuk reproduksi. Ya. Itu untuk yang atrik, jadi tidak memiliki plagial. Kemudian berikutnya yang monotrik. Nah, monotrik. Ya, monotrik. Ya, sekarang untuk yang monotrik. Ya, ini yang jadi bakteri yang hanya memiliki satu plagial, itu disebut dengan monotrik. Ya, hanya memiliki satu plagial, itu monotrik. Oke, itu tadi untuk monotrik. Ya. Kita coba lagi lihat monotrik tadi. Nah, ini monotrik hanya ada satu plagial. Kemudian berikutnya adalah ampitrik. Nah, ampitrik kedua ujungnya memiliki plagial atau ampitrik. Lopotrik ya hanya di salah satu ujung, tapi banyak. Nah, ini ujung sini saja atau ujung sini juga nanti bisa. Ya. Itu lopotrik. Nah, terakhir adalah peritrik. Nah, memiliki semua plagial di seluruh permukaannya. Itu untuk peritrik. Nah, itu untuk berdasarkan plagial tadi ya. Jadi misalnya plagial ternyata dapat dibedakan di 5. Nah, mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah ke reproduksi. Baik, sebelum kita lanjut ke reproduksi, masih ada yang ketinggalan tadi penjelasan kita. Kita lihat kapsul dulu, kita lihat kapsul tadi. Ya, kapsul ya. Berupa pesan lendir. Kita lihat
kapsul. Nah, kapsul ini fungsinya adalah untuk pertahanan dan pelindungan bagi bakteri, mencegah kekeringan pada sel bakteri, alat melekatnya bakteri pada sel inang, sumber makanan bagi bakteri. Nah, jadi kenapa makanan yang basi yang disebutkan oleh bakteri itu berlendir? Karena bakteri yang menyebabkan makanan basi itu memang bakteri yang memiliki lendir. Ya. Kenapa dia berlendir bakteri itu? Untuk kekeringan. Karena kalau bakterinya kering maka dia akan mati. Makanya di tempat di makanan-makanan yang kering atau di bahan-bahan yang kering, bakteri tidak akan bisa hidup. Ya. Karena bakteri itu hidupnya di tempat yang lembab dan banyak ada airnya. Jadi ada airnya. Jika tidak ada air maka dia harus mempertahankan dirinya dengan membentuk kapsul tadi yang mengandung air. Itu untuk kapsul. Nah, berikutnya coba kita lihat membran. Ya, ini membran. Nah, membran itu fungsi untuk apa? Fungsi membran adalah sebagai alat transport elektron dan protein yang dibebaskan saat oksidasi bahan makanan. Jadi, fungsi membrannya adalah sebagai alat transport. Kemudian kedua, alat pengatur pengangkutan senyawa masuk atau keluar. Karena tadi bersifat miabel. Kemudian tempat pembentukan mesosom. Nah, itu untuk membran. Ya. Baik, mari kita lanjut ke reproduksi. Nah, reproduksi pada bakteri itu dapat dibedakan menjadi dua cara reproduksi, yaitu reproduksi secara konjugasi, kemudian reproduksi secara transduksi, ya. Kemudian transformasi, itu yang secara seksual. Nah, sedangkan secara aseksualnya adalah dengan cara membelah diri. Mari kita mulai dengan materi pertama dulu dari reproduksi ini, yaitu dengan konjugasi. Oke. Nah, ini konjugasi, ya. Jadi dengan konjugasi dua bakteri yang berdekatan, dia akan membentuk saluran. Nah, saluran ini tadi adalah berupa filus, ya. Nah, sehingga dia berdekatan seperti ini. Nah, kemudian DNA-nya, nah ini akan terbuka. Sekarang ingat DNA ini merupakan rantai ganda. Nah, kemudian salah satu DNA-nya ini akan berpindah ke bakteri yang berikutnya melalui lubang ini, ya, melalui lubang ini. Nah, sehingga dia berpindah ke sini. Nah, sehingga DNA di sini tinggal hanya satu baris, di sini tinggal satu baris. Yang tadi di sininya tidak ada DNA yang berwarna merah ini, yang ada hanya biru. Nah, sekarang dua-duanya sudah ada. Nah, kemudian DNA itu akan membentuk pasangannya. Ya, akan membentuk pasangannya. Sehingga sekarang untuk pasangan maka terbentuklah dua bakteri yang sudah memiliki sifat yang sama. Nah, itu yang konjugasi. Jadi dengan perpindahan genetik dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain, ya, dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain. Nah, itu adalah konjugasi. Nah, berikutnya reproduksi bakteri berikutnya adalah secara transformasi. Nah, reproduksi secara transformasi ini adalah reproduksi bakteri dengan cara masuknya DNA dari lingkungan ke dalam tubuh bakteri. Nah, bagaimana proses transformasi ini terjadi? Mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Nah, di lingkungan bakteri itu ada DNA, ini DNA-nya di lingkungan, ini adalah bakterinya. Nah, ini ada DNA di lingkungan yang dalam keadaan bebas. Nah, biasanya DNA yang bebas di lingkungan ini karena adanya bakteri yang mengalami lisis atau pecah sehingga DNA-nya keluar. Nah, DNA yang lepas inilah bisa masuk ke dalam tubuh bakteri. Nah, bagaimana proses masuknya ke dalam tubuh bakteri? Mari kita lihat. Nah, DNA akan masuk ke dalam tubuh bakteri melalui lubang yang kecil yang ada di dalam tubuh bakteri, yaitu pilus. Jadi masuknya DNA ini melalui pilus. Nah, kemudian
Setelah masuk ke dalam virus, DNA itu salah satu dari rantai DNA itu akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Nah, kemudian DNA yang pembawanya tadi itu akan masuk, jadi DNA pasangan yang lainnya akan keluar, sedangkan DNA yang pasangan yang lain akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Nah, setelah DNA itu masuk ke dalam tubuh bakteri, nah kemudian DNA yang ada dalam tubuh bakteri ini akan terpotong. Nah, potongan DNA itu akan digantikan oleh bakteri yang barusan digantikan oleh potongan DNA atau DNA yang barusan masuk. Nah, seperti ini. Nah, sehingga DNA dalam tubuh bakteri sekarang akan merupakan gabungan dari DNA yang lama dengan DNA yang baru. Nah, DNA pengganti inilah DNA yang baru masuk tadi, sedangkan DNA yang terlepas ini akan dihancurkan. Nah, kemudian setelah terjadinya DNA baru atau DNA rekombinan ini, kemudian bakterinya akan mengalami pembelahan, ya, sehingga akan dihasilkan dua buah bakteri yang memiliki DNA rekombinan. Nah, inilah peristiwa reproduksi bakteri secara transformasi. Berikutnya kita lanjutkan reproduksi secara transduksi. Nah, reproduksi secara transduksi ini adalah masuknya DNA ke dalam tubuh bakteri karena ada faktor pembawa. Nah, faktor pembawanya biasa aja adalah berupa virus. Nah, DNA yang masuk ke dalam tubuh bakteri yang dibawa oleh virus tadi, kemudian akan bergabung dengan DNA yang ada pada tubuh bakteri, sehingga dihasilkan juga DNA rekombinan. Nah, kemudian bakterinya akan mengalami pembelahan, sehingga akan terbentuklah bakteri yang baru seperti ini. Nah, itu yang transduksi. Jadi, transduksi ini ada faktor pembawanya. Ya. Transduksi ada faktor pembawanya. Itu pembawanya adalah berupa virus biasanya pembawanya. Nah, itu reproduksi secara transduksi. Ya. Nah, dengan sampainya ini maka sudah kita ketahui ada 3 cara reproduksi bakteri secara seksual. Yang pertama adalah dengan konjugasi, yang kedua adalah dengan transformasi, dan yang ketiga adalah dengan transduksi. Baik, berikutnya mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang peranan bakteri. Nah, ini peranan bakteri. Kita ketahui bahwa bakteri itu secara umum ada 2 peranan bakteri, yaitu peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa bakteri itu memiliki peranan merugikan, padahal 90% atau lebih bakteri itu adalah berperanan menguntungkan. Nah, apa saja peranan menguntungkan? Silakan kamu pelajari di materi ini, ya. Termasuk contoh-contoh bakteri yang peranan menguntungkan. Nah, di sini tampilkan cukup banyak sekali peranan bakteri, ya, yang menguntungkannya. Ya. Nah, di antaranya adalah dapat berperan untuk menghasilkan antibiotik, kemudian berperan untuk membasmi hama, juga dapat digunakan untuk membuat makanan, di antaranya adalah keju, misalnya, yang dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus casei. Kemudian dapat digunakan juga di bidang pertanian sebagai sumber pupuk, ya, misalnya anabaina, kemudian rhizobium juga sebagai pupuk, dan juga dapat digunakan tadi untuk menghasilkan antibiotik. Dan antibiotik cukup banyak yang bisa dihasilkan oleh bakteri ini. Dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan bahan makanan, di antaranya adalah Acetobacter sillinum untuk menghasilkan data de coco. Nah, sedangkan peranan negatifnya adalah hanya untuk menyebabkan penyakit,
Ya, menyebabkan penyakit. Kita lihat peranan merugikannya. Ini diantaranya peranan merugikannya. Ya. Di antaranya adalah menyebabkan penyakit, di antaranya penyakit Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TBC, yaitu kalau pada manusia, kemudian pada tanamannya, misalnya adalah bakteri Xanthomonas oryzae yang menyerang pucuk padi, kemudian penyakit spilis, penyakit disentri, kemudian penyakit tipes, ya, kemudian penyakit pneumonia, dan beberapa penyakit yang lain. Nah, itu peranan bakteri dalam kehidupan. Nah, dengan berakhirnya materi peranan bakteri ini, maka berakhir materi tentang bakteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.